Indonesia, tahun 1945. Sebuah bangsa muda yang baru 2 dekade merdeka. Di balik semangat revolusi dan pidato penuh gairah Bung Karno, tersembunyi bara pertarungan politik. Nasionalis, agama, dan komunis. 3 kekuatan besar yang dipaksa berdampingan. Namun di bawah permukaan, ketegangan semakin tak terbendung. Hingga akhirnya, pada malam 30 September, pecah sebuah peristiwa kelam yang akan mengubah arah sejarah bangsa ini untuk selamanya. Awal 1960-an, Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia berusaha menjaga keseimbangan politik dengan merangkul semua kekuatan. PKI, Partai Komunis Indonesia, berkembang pesat. Dengan jutaan anggota dan pengaruh kuat di organisasi buruh, tani, hingga seniman, PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Namun, bagi sebagian besar tentara, terutama Angkatan Darat, PKI dianggap ancaman serius. Ketegangan meningkat ketika isu kesehatan Presiden Soekarno melemah dan muncul kabar tentang Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta. Suasana negeri ini panas, bagaikan bara yang menunggu ledakan besar. Malam 30 September 1965, pasukan bersenjata bergerak diam-diam di Jakarta. Gerakan ini menamakan dirinya Gerakan 30 September. Mereka mendatangi rumah-rumah para jenderal Angkatan Darat. Satu persatu, perwira tinggi diculik dari tempat tidur mereka, di hadapan keluarga yang ketakutan. Beberapa ditembak di tempat, yang lain diseret ke Lubang Buaya, sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta. Di sana, mereka disiksa lalu dibunuh. Tubuh mereka akhirnya dibuang ke sebuah sumur tua. 7 perwira gugur. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. 1 Oktober dini hari, pasukan G30S bergerak cepat. Mereka menguasai radio Republik Indonesia. Lewat siaran, diumumkan bahwa Dewan Revolusi mengambil alih pemerintahan. Namun gerakan ini tidak mendapat dukungan luas. Masyarakat bingung, bahkan banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siang harinya, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat. Dengan sigap ia mengerahkan pasukan, merebut kembali kantor RRI dan markas strategis. Dalam hitungan jam, gerakan ini runtuh. Kudeta itu gagal total. Namun kegagalan kudeta hanyalah awal dari sebuah tragedi yang jauh lebih besar. PKI langsung dituduh sebagai dalang. Soeharto menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan. 7 perwira tinggi yang tewas kemudian dimakamkan secara militer, dikenang sebagai simbol pengkhianatan PKI. Dari sinilah dimulai sebuah bab gelap dalam sejarah bangsa. Pasca G30S, Indonesia dilanda gelombang kekerasan. Jutaan orang ditangkap tanpa pengadilan. Ratusan ribu orang yang dituduh simpatisan PKI dibantai secara massal. Darah tumpah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, hingga Sulawesi. Sungai-sungai dipenuhi mayat. Desa-desa menjadi saksi bisu eksekusi tanpa ampun. Tetangga menuding tetangga. Saudara melawan saudara. Sejarawan dunia menyebutnya sebagai salah satu tragedi pembantaian terbesar abad ke-20. Namun, hingga kini, jumlah pasti korban tetap menjadi misteri. Sebagian menyebut 500.000 jiwa. Sebagian lain, bahkan lebih dari 1 juta jiwa. Di tengah kekacauan pasca G30S, ketika rakyat dilanda ketakutan dan suasana politik carut-marut, muncul satu sosok yang dianggap mampu memulihkan keadaan. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, tampil ke depan. Awalnya, ia hanya mengambil alih kendali keamanan untuk menumpas sisa-sisa gerakan 30 September. Namun perlahan, pengaruhnya meluas. Dengan dukungan militer dan sebagian elit politik, ia memposisikan diri sebagai penopang stabilitas negara. Puncaknya terjadi pada 11 Maret 1966. Soekarno, di bawah tekanan politik dan militer,
menandatangani Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dokumen itu memberi Soeharto wewenang penuh untuk mengambil langkah demi keamanan dan ketertiban. Dari sinilah lahir legitimasi bagi Soeharto untuk mengendalikan pemerintahan. Tak lama kemudian, PKI resmi dibubarkan. Para anggotanya dilarang berpolitik, dan siapapun yang dicurigai terkait komunis diberangus dari kehidupan publik. Soeharto pun membangun rezim baru yang dikenal dengan nama Orde Baru. Sebuah rezim yang berkuasa lebih dari 3 dekade, menjanjikan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga meninggalkan jejak panjang represi, pembungkaman, dan kontrol ketat atas kehidupan bangsa. Selama lebih dari 30 tahun, Orde Baru membentuk narasi tunggal tentang peristiwa 1965. Film pengkhianatan G30 SPKI diputar wajib di sekolah-sekolah dan televisi setiap tanggal 30 September. Generasi muda dipaksa menonton, menyerap gambaran tentang PKI sebagai pengkhianat bangsa. Tak ada ruang untuk bertanya, apalagi menggugat versi resmi. Namun setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, pintu diskusi mulai terbuka. Peneliti, sejarawan, bahkan para korban mulai bersuara. Dokumen-dokumen rahasia, kesaksian lapangan, hingga catatan dari luar negeri mengungkap cerita lain. Muncul pertanyaan besar yang mengguncang pemahaman sejarah bangsa. Benarkah PKI satu-satunya dalang? Apakah ada peran kelompok lain, baik dari dalam negeri maupun kekuatan asing dalam pusaran peristiwa ini? Sejauh mana manipulasi politik ikut berperan dalam melanggengkan kekuasaan? Perdebatan itu masih berlangsung hingga hari ini. Ada yang tetap berpegang teguh pada narasi lama. Ada pula yang berusaha membuka tabir kebenaran yang lebih kompleks. Dan di tengah silang pendapat itu, para korban serta keluarganya terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Peristiwa G30 SPKI bukan sekadar cerita tentang kudeta yang gagal. Ia adalah kisah tentang perebutan kuasa yang merenggut kemanusiaan. Tentang perpecahan ideologi yang berubah menjadi pembantaian massal. Tentang bagaimana sejarah bisa digunakan sebagai senjata politik untuk membungkam generasi demi generasi. Ratusan ribu nyawa melayang. Jutaan orang terjebak dalam stigma sebagai keturunan PKI. Dan selama puluhan tahun, mereka hidup dalam diskriminasi, kehilangan hak pendidikan, pekerjaan, bahkan hak untuk bersuara. Kini, lebih dari setengah abad berlalu, bangsa Indonesia masih berusaha berdamai dengan masa lalunya. Sebagian memilih melupakan demi menjaga persatuan. Sebagian lain berjuang untuk mengingat agar kebenaran tidak terkubur. Sejarah ini memberi pelajaran penting, bahwa politik tanpa kemanusiaan akan selalu melahirkan tragedi. Bahwa perebutan kuasa dengan mengorbankan rakyat kecil hanya akan menyisakan luka panjang. G30 SPKI adalah peringatan bagi kita semua, bahwa di balik slogan, ideologi, dan ambisi, yang paling berharga adalah nilai kemanusiaan. Dan tugas kita sebagai generasi penerus adalah memastikan agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi.